Kembali lagi di channel Valen Service. Video kali ini saya sedang memperbaiki, ini adalah TV tabung yang model slim ya teman-teman ya. Untuk mereknya itu dia mereknya Sharp ya teman-teman. Mereknya Sharp. Untuk serinya adalah 21DX S250E. Nah, untuk bagian tampilan depan nih teman-teman, ini modelnya slim ya. Jadi Alexander Slim 2. Nah, seperti ini modelnya. Nih TV Sharp-nya seperti ini teman-teman ya. Jadi dengan kerusakan dia tuh lampunya itu terang, saat dinyalakan dia terang. Kita tunggu beberapa detik, lampu LED yang warna merah itu jadi redup ya teman-teman ya. Jadi redup, terus dimatikan, terus dinyalakan lagi dia LED-nya merah terang, habis itu redup ya. Nah begitu terus, tapi layarnya tidak tampil sama sekali. Berarti itu menandakan dia tuh protek ya, sedang protek karena ada masalah di bagian mainboardnya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi jika punya TV yang sama dengan kerusakan sama, bisa disimak ya videonya ya. Dan untuk teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share ya jika menurut teman-teman video ini sangat bermanfaat. Oke? Oke, kita mulai lihat-lihat di bagian belakangnya teman-teman ya. Nah, seperti ini di bagian belakangnya, di balik layarnya. Nah, di sini ada satu mainboard yang besar. Untuk bagian yang besarnya nih teman-teman, di sini ada beberapa komponen yang sudah saya ganti ya. Dan ini adalah komponennya. Nah, ini kenapa dia protek? Karena ada bagian komponen yang bermasalah, tidak sesuai, dan lain-lain ya. Dan salah satunya adalah ini dia teman-teman. Ini adalah IC vertikalnya. IC vertikal seperti ini, dia pecah ya. Nah ini bawaan TV-nya dia sudah pecah. Untuk serinya di LA7804. Nah sisanya yang pecah ini adalah 1L nya teman-teman, 1L. Dan untuk posisinya tuh dia ada di sebelah sini ya. Nih sebelah sini nih. Ini adalah IC vertikalnya, bisa dilihat. Nah ini dia 78041L. Nih sebelah sini. Dan untuk teman-teman yang rusaknya sama ya, ini pemasangannya itu harus pakai pasta termal ya. Nih pasta termal seperti ini nih. Biar dia itu tidak overheat di bagian IC-nya. Jadi biar panasnya itu bisa menyebar ke heatsinknya ya. Seperti ini. Jadi harus rapi ya pemasangannya. Dan ada komponen pendukungnya teman-teman yang perlu diganti nih. Nah seperti elko. Nah di sini ada 4 elko yang saya ganti ya. Dan posisi elko-nya itu nggak jauh dari IC vertikalnya ini. Nih posisi sebelah sini 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini yang larinya tuh ke cuk, lari ke cuk ya. Jadi apa saja nih, seri-seri apa aja yang saya ganti. Oke, ini saya sepil. Untuk elko pertama ada di 1000 mikro 35 volt. Ini posisinya di sebelah sini. Berikutnya adalah elko yang besarnya 470 mikro 50 volt. Ini posisinya di sebelah sini teman-teman ya. Ini dia. Oke, yang kecilnya ada di seri mana nih? 100 mikro 35 volt. Dia ada di sebelah sini nih ya. Ini sebelah sini. Ini yang jalurnya tuh searah sama IC ini. Jadi harus perlu diganti. Dan satunya lagi adalah 470 mikro 16 volt. Nih, seperti ini posisinya ya. Jadi saya ganti yang enggak jauh dari si IC vertikalnya. Jadi bagian yang dekat-dekat sama IC saya ganti ya. Biar apa? Biar hasilnya tuh maksimal teman-teman. Jadi kita nggak perlu mengukur-ngukur ya elko-nya rusak atau tidak. Sekalian aja sih. Kalau saya sih menurut saya tuh pikirannya sekalian aja karena ganti IC. Jadi ganti komponen pendukungnya juga ya teman-teman ya. Jadi ntar hasilnya tuh bisa maksimal nih. Jadi hasilnya bisa maksimal. Jadi ini kan elko itu sebagai filter juga ya. Oke. Sekarang kita nyalakan TV-nya. Ini udah tidak protek sama sekali ya, udah oke. Nah, pertama-tama yang kita nyalakan adalah bagian STB teman-teman ya. Ini bagian STB-nya saya nyalakan. Oke. Berikutnya TV tabungnya teman-teman.
Nah, di sini muncul indikator warna merah ya. Ini terang nih. Nah, setelah dia mau tampil, dia tetap terang ya teman-teman ya, nggak redup. Nah, seperti ini sudah tampil ya. TV-nya sudah tampil, STB juga sudah on ya teman-teman ya. Tinggal kita setting saja. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah tampil ya, udah bagus banget ya. Warnanya juga udah bagus ya. Jadi tidak ada yang hilang warnanya. Kita tes untuk bagian audio ya. Kita tes. Di sini ada file. Bisa kita lihat ya. Kita cepetin. Nah, ini suara sudah ada teman-teman. Nah, ini dia. Sudah muncul. Coba saya volumekan. Oh, volumenya nggak bisa teman-teman. Nah, ini dia volumenya. Nih, sudah tampil ya teman-teman ya. Oke, berarti ini udah jos, sudah ada suaranya juga. Nah, seperti ini. Oke, berarti TV-nya kerusakannya hanya di bagian IC vertikal yang pecah ya teman-teman ya. Ini nggak tahu cara pakai gimana, tapi ya sudahlah ya. Namanya juga dipakai ya pastinya rusak ya. Nah, itulah komponen yang saya ganti, IC vertikal, dan sisanya adalah elko pendukung ya. Jadi langsung jos TV-nya. Oke, jadi mengatasi TV yang protect untuk di TV yang ini adalah di bagian komponen itu ya teman-teman ya. Jadi kalau umpama ada yang sama, teman-teman bisa coba lakukan ya, ganti IC-nya dan komponen pendukungnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton terus video saya berikutnya ya. Dadah.